aja tuh pengacara hebat-hebat untuk menghadapi kasus yang sedang lo hadapi gitu loh. Bukannya berlindung di balik nama besar Bung Karno. Nggak nyambung, tahu nggak? Capek ngadapin orang kayak gini. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cakman Yu. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait parodi atau obrolan terkocak lagi dari Bang Jimmy Swilo. Waduh, obrolan apa saja yang akan saya berikan oleh Bang Jimmy Swilo? Oke teman, supaya tidak terjadi penasaran, langsung saja kita simak dan mari kita tonton bersama-sama. Monggo. Guys, ini kalian tahu, semenjak si Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, semenjak itu dia nggak henti-hentinya berkicau. Kayak burung aja berkicau. Nah, kicauan dia yang terakhir ini paling ekstrim. Katanya dia akan bikin puluhan video dugaan skandal korupsi pejabat tinggi negara. Dan kalau dirilis itu akan menggemparkan katanya. Kalian percaya? Ini parah. Kalau saya sih no and no. Kenapa saya tidak percaya? Menurut saya ini hanya gertak sambal aja. Kenapa begitu? Pertama, dari mana dia dapat video-video tersebut? Ya kan? Dari mana? Apakah sewaktu pejabat tinggi negara itu korupsi dia videokan? Terus, kenapa juga video-video tersebut disimpan? Ya kan? Berarti sama aja dong dia mendiamkan kejahatan selama ini. Kenapa di saat dia ditetapkan sebagai tersangka, kenapa dia membongkarkan begitu? Dan kalaupun dia nggak ditetapkan sebagai tersangka, berarti video itu akan tersimpan rapi, nggak akan dibongkar, kan begitu logikanya. Berarti sama aja dia mendiamkan kejahatan. Dan kalian tahu, orang yang mendiamkan kejahatan berarti dia adalah bagian dari kejahatan itu tersebut. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun video itu dirilis, pasti dong banyak petinggi-petinggi partai yang terlibat, kan begitu. Petinggi-petinggi partai sebelah gitu kan. Dan otomatis orang-orang partai yang dia senggol itu juga nggak akan terima, ya kan? Nah, timbullah perlawanan dari orang-orang partai sebelah itu untuk menunjukkan bukti lagi, ya kan? Ada lagi nih, dan kita juga punya bukti nih bahwa petinggi-petinggi PDIP juga terlibat korupsi, kan begitu. Jadi dalam hal ini siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah kita sebagai rakyat Indonesia. Kita akan tahu kebobrokan pejabat-pejabat negara kita. Kita akan tahu semuanya berkat video yang akan dirilis katanya itu. Berarti pejabat-pejabat negara kita tuh benar-benar korupsi. Nah, kita tahu siapa-siapa saja nanti orang-orangnya, kan begitu. Otomatis yang diuntungkan kita sendiri. Selama ini kita nggak tahu siapa aja yang korupsi, tapi berkat video yang akan dirilis ini, kita akan mengetahui semuanya, kan begitu. Dan termasuk nanti mega korupsi BTS itu yang konon katanya, ya konon ini katanya melibatkan suami Mbak Puan. Nah ini juga jangan lupa dibongkar. Makanya saya bilang si Hasto ini hanya gertak sambal doang, nggak bakal berani merilis. Dan kalaupun dia berani, silakan secepatnya kita tunggu, ya. Kita sebagai rakyat Indonesia nih, nggak sabar menunggu video-video tersebut, nggak sabar. Kita ingin mengetahui siapa aja yang terlibat. Gitu. Jadi kita di sini nggak ada yang namanya keberatan untuk merilis video tersebut. Bahkan kita mendorong bahwa video-video tersebut secepatnya dirilis agar rakyat Indonesia tahu kebobrokan pejabat-pejabat tinggi negara gitu. Jadi mohon kepada Pak Hasto dan juga
tim hukumnya untuk secepatnya merilis video tersebut. Jangan omong-omong aja. Ya, kita tunggu nih. Awas kalau cuma ngomong-ngomong doang. Kalau ngomong-ngomong doang itu hanya mengiring opini namanya. Ya, jadi tolong secepatnya nih kita tunggu nih. Siapa saja yang akan terlibat. Kita mau lihat nih, apakah itu pejabat tinggi negara atau petinggi-petinggi partai yang akan terlibat nanti. Wah, ini bakal seru pokoknya. Jadi kayaknya kalau ini dibuka ya benar-benar ini benar-benar menggemparkan. Tapi menggemparkan semua partai kan begitu, termasuk partai Anda. Oke, sekian saja. Kita tunggu sekali, kita tunggu. Ini bagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Ya elah Toto. Masa lu samain perjuangan proklamator kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan lu? Sini gua kasih paham ya. Bung Karno itu dulu dipenjara karena aktivitas politiknya itu membahayakan pemerintahan kolonial Belanda waktu itu. Makanya beliau dipenjara. Lah lo. Jadi intinya Bung Karno itu dipenjara karena melawan penjajahan. Kalau lu berpotensi dipenjara karena melawan hukum. Jadi beda konteks, bro. Aduh, macam-macam aja ini orang. Ini mohon maaf nih kalau saya nih anak atau cucunya Bung Karno udah saya selepet nih orang nih. Pakai bawa-bawa Bung Karno lagi, bawa-bawa perjuangan Bung Karno lagi. Ya beda konteks lah. Sekali lagi, Bung Karno itu dipenjara karena melawan penjajah, lalu berpotensi dipenjara karena melawan hukum. Itu tujuan lu bawa-bawa buku Bung Karno apa itu? Biar kelihatan Soekarnois gitu. No. Kalau Bung Karno masih hidup, pasti sedih nih lihat kamu nih, pasti sedih. Masa katanya Ini parah. perjuangan saya melawan penjajahan di Indonesia, masa disamain katanya dengan perjuangan seseorang yang melawan hukum? Kan begitu, paling pasti sedih lah. Ini parah ini. Macam-macam aja ini orang. Seharusnya nggak kayak gitu toh. Fokus aja sama kasus hukum yang sedang kamu hadapi. Jangan bawa-bawa Bung Karno. Ini anak cucunya masih sabar ini. Kalau saya, nih, kalau saya pribadi, anak cucu Bung Karno udah saya selepet ini. Karena perjuangannya itu beda. Bung Karno itu seorang proklamator kemerdekaan Indonesia yang mencetuskan kemerdekaan. Lah lu apa? Aduh. Itu bawa-bawa buku Bung Karno lagi. Udah, sekarang fokus aja sama kasus lo ya, sama kasus hukum lo. Selesaiin tuh. Sekarang siapin aja tuh pengacara hebat-hebat untuk menghadapi kasus yang sedang lo hadapi gitu loh. Bukannya berlindung di balik nama besar Bung Karno. Nggak nyambung, tahu nggak? Capek ngadapin orang kayak gini. Ini parah nih. Capek banget nunggu
nungguin dirilisnya video Hasto. Ini parah ini. Udah dari kemarin gini di sini nih. Belum dirilis. Kapan sih toh dirilisnya? Udah nggak sabar toh saya menunggu Ini video-video yang katanya ada korupsi pejabat-pejabat tinggi negara itu mana? Cepet dong udah nggak sabar tuh lihat kasus IKTP, siapa aja yang terlibat ya kan, terus kasus BTS, kapan tuh dirilisnya? Udah nggak sabar ini, katanya mau secepatnya, tapi kok sampai sekarang belum. Apa mau diedit dulu video-videonya baru dirilis gitu? Kita tahu ya mana yang asli, mana yang editan. Hati-hati. Makanya kita tunggu nih secepatnya video yang asli, bukan video editan, oke? Ini parah nih. Nungguin dari kemarin kok belum juga. Udah berapa hari itu semenjak pengumuman itu, tapi sampai sekarang belum. Gimana sih toh ganjal toh. Ini parah nih. Tenang. Ya, saya ingatin sekali lagi toh, secepatnya dirilis ya. Jangan sampai ditunda-tunda lagi, karena rakyat Indonesia sudah menunggu nih. Makanya kalau mau bikin pernyataan di depan umum tuh harus hati-hati, harus didasari bukti gitu loh. Jangan banyak bacot doang. Pas sekarang ditunggu-tunggu sama rakyat, sampai sekarang belum keluar juga video-videonya. Kapan? Podcast sana, podcast sini, itu klarifikasi, tapi bukti videonya tuh mana? Apa sih coba sih. Dasar omdo. Termasuk koni-koni itu menghadiri podcast sana, podcast sini untuk konfirmasi, tapi buktinya nggak ada, cuman omong doang. Apaan kayak gini? Rakyat itu menunggu buktinya, bukan hanya kata-kata doang. Cepet keluarin videonya. Oke, ditunggu nih. Ini lihat apa siapa namanya? Ini kita pesan dari. Oke, maka. Ini kemewahannya memang ya. Tidur. Kalau saja aku nanti gagal mendapatkannya, lebih baik Oke. Iya. Oke, teman semuanya, jadi barusan video yang saya sajikan terkait obrolan dagelan kocak Bang Jimmy Sulo membahas akan rilisnya video karya dari Hasto dan juga melihat siapa? Sandra Dewi ya. Iya, Sandra Dewi, Dewi Sandra ya. Ini juga lupa, itulah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.